Selamat sore. Hari ini kita memasuki mata kuliah akuntansi sektor publik dan akan membahas mengenai penentuan harga pelayanan publik atau yang kita sebut dengan charging for services. Dan ini adalah memasuki ke pertemuan ke-9. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Ya, di sini adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik dan dia dilakukan melalui dua sumber, yaitu sumber perpajakan dan pembebanan langsung kepada masyarakat, ya, atau kita kenal dengan charging for service namanya. Nah, di sini pemerintah diberikan semacam hak keistimewaan untuk memberikan tarif tertentu untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan, ya, baik itu pelayanannya secara langsung, ya, ataupun tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Nah, coba kita akan lihat bagaimana skemanya, ya, yang akan diberikan. Ya, ini saya akan memberikan slide yang lain, ya. Sebentar. Ini bahannya bisa kalian ambil dari berbagai macam sumber, ya. Tentunya ini untuk memperkaya pengetahuan yang akan kalian dapatkan, ya. Karena saya mengambil tidak hanya dari slide yang ada di kampus, tapi juga dari berbagai macam sumber yang bisa saya dapatkan, ya. Nah, di sini kalian akan lihat, ya, bahwa tugas pemerintah itu adalah memberikan pelayanan, dan pelayanan yang diberikan pemerintah itu memperoleh sumber dana itu dari dua kategori, yaitu pajak dan dari pembebanan langsung, ya, dalam hal ini yang kita sebut dengan tarif. Nah, pemerintah dibenarkan untuk menarik tarif untuk pelayanan tertentu, ya. Misalnya ada beberapa alasan, ya, kenapa bisa memberikan tarif untuk pelayanan tertentu, ya. Karena ada 3 hal yang menjadi alasan. Yang pertama itu adalah adanya barang privat dan publik, ya. Yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud barang privat dan publik yaitu adalah barang yang memang bisa dimiliki oleh umum, dan memang ada satu lagi barang yang harus memilikinya secara pribadi dan ini harus melakukan pembayaran atau diberikan tarif tertentu untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua, alasan berikutnya adalah dari sisi efisiensi ekonomi, ya. Tentunya apabila kita membebankan tarif terhadap pelayanan tertentu, berarti pelayanan tersebut memiliki sesuatu yang bernilai. Dalam hal ini nilai itu bisa berupa pelayanan yang terbaik, ya, kemudian servis yang memuaskan dan sebagainya, dan tentu itu harus ada harganya. Dalam hal ini harga yang ditentukan itulah yang akan dibebankan kepada masyarakat yang menikmatinya, ya. Nah, di sini akan terbentuk yang namanya efisiensi secara ekonomi terhadap barang-barang yang dimiliki atau fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah prinsip keuntungan, ya. Kenapa? Karena biasanya yang melakukan pelayanan atau pembebanan tarif itu adalah dari BUMN ataupun BUMD, ya, memang ditugaskan perusahaan milik pemerintah yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya perusahaan-perusahaan ini, ya, memiliki motif selain dia memberikan pelayanan, dia juga harus memiliki yang namanya keuntungan, ya. Dan prinsip keuntungan ini memang biasa, ya, akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan private, ya, perusahaan-perusahaan swasta. Nah, kita coba melihat ada barang privat dan ada barang publik, ya.
Apa yang membedakannya di sini ya tentu kita akan lihat bahwa ada yang disebut dengan barang privat itu ya bisa berupa makanan, listrik, telepon ya karena itu untuk memperolehnya tentu kita harus membayar dan disinilah fungsi bagaimana tarif itu ditetapkan di berbagai macam sumber ini. Nah, kalau yang kita kenal dengan barang publik ya yang disebut dengan security atau keamanan ini memang tugas dan tanggung jawab pemerintah karena ya keamanan itu biasanya harus dilakukan oleh negara ya ya sebagai pelindung dari rakyatnya ya tentu negara harus melindungi rakyatnya dari perang dari huru hara ya, kejahatan ya dan itu perlunya tentara perlunya polisi yang melakoninya dan ini harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Nah, barang yang lain yang kita kenal dengan merit good ya, ini bisa pendidikan dan kesehatan ya. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan itu makin bernilai harganya tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya karena pendidikan-pendidikan yang mahal itu biasanya membutuhkan uh, guru-guru yang berkualitas ya dan kurikulum yang bagus ya dan itu membutuhkan biaya yang memang harus dipenuhi oleh orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Begitu juga dengan kesehatan. Dan juga apa yang menjadi alasan pembebanan tarif ini adalah karena tiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, jadi wajar bila ada pembebanan tarif. Nah, selain itu, alasan yang berikutnya adalah efisiensi dari sisi ekonomi. Ya, masalah dari sumber pembebanan ini adalah kelangkaan sumber daya. Ya, karena itu makanya akan dihadapkan dari beberapa pilihan ya artinya pilihan-pilihan yang harus dialami oleh masyarakat yang ingin mendapatkan apa namanya sesuatu yang bernilai ya dan ini perlu adanya pembebanan tarif ya dan juga selain itu efisiensi ekonomi juga tujuannya adalah agar tidak boros ya artinya eh, hal-hal yang diperoleh itu memang benar-benar sesuatu yang sangat efisien ya dalam hal ini seperti energi, ya, minyak, batu bara, listrik dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga alasannya dari pembebanan tarif itu adalah prinsip keuntungan. Ya, kenapa? Karena siapa yang menikmati pelayanan maka wajib dibebankan tarif atas pelayanan tersebut. Ya, dan di sini tentu adalah sesuatu yang wajar apabila orang menginginkan sesuatu yang bagus, yang indah, yang bermutu, tentu akan perlu yang adanya tarif yang lebih besar dari yang dibandingkan kalau misalnya kita ingin menikmati sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan juga prinsip keuntungan ini berarti bahwa pemerintah juga perlu mendapatkan keuntungan atau laba dari apa yang dilakukannya ya tentunya harus seimbang dengan pelayanan ya karena biar bagaimanapun pemerintah adalah pelayani dari rakyat atau masyarakatnya sendiri. Nah, selain itu dasar pembebanan tarif langsung itu ya itu biasanya berupa pelayanan tentu masyarakat akan menikmati pelayanan yang dibuat oleh pemerintahnya ya dan juga di sini kita juga perlu menghemat ya untuk kelangkaan sumber daya yang ada karena kalau kita tidak berhemat uh, nanti sumber daya tersebut akan habis dan tidak bisa dinikmati oleh generasi berikutnya dan juga ada beberapa pilihan atau variasi kebutuhan ya yang tentu akan dipilih oleh rakyat atau masyarakat yang menginginkan dari beberapa uh, apa namanya sumber-sumber yang mereka inginkan. Nah, disinilah perbedaan antara tarif satu dengan lainnya ya tergantung dari kebutuhan masyarakat ya termasuk penggunaan kebutuhannya itu apakah untuk usaha ataukah untuk pribadi ini akan membedakan tarif tersebut. Nah di sini berarti prinsip dasar dari pembebanan tarif itu semakin dekat suatu pelayanan itu akan terkait dengan barang privat ya juga semakin sesuai barang tersebut juga akan dikenai tarif. Ya. Kegunaan pembebanan tarif ya itu adalah salah satu sumber dari penerimaan ya bagi pemerintah ya karena dengan adanya tarif pemerintah bisa lebih meningkatkan pelayanannya ya dan
Selain itu sumber-sumber penerimaan pemerintah tentu kalian sudah tahu ada dari pajak ya, ada dari laba BUMN ya, ataupun dari BUMD. Ya. Nah, bagaimana kita menetapkan suatu pelayanan atau harga pelayanan? Ya, tentu kita akan lihat ya dari bebannya tersebut. Berapa beban yang wajar gitu, yang akan dilakukan, yang akan diterima. Ya. Kemudian kita akan menetapkan yang namanya full cost recovery atau kita singkat FC, FCR ya. Cuman full cost recovery ini ada beberapa kesulitan ya. Karena kita sulit menentukan full cost secara tepat. Tentu tidak semuanya bisa kita identifikasi biaya-biaya yang akan dimasukkan ke dalam pelayanan publik ya, karena pelayanan publik itu biasanya seleranya orang dari berbagai macam tipe dan berbagai macam ragam manusia yang tidak bisa kita puaskan. Nah, jadi di sini tentu akan tidak tepat untuk menentukan cost-nya secara full ya. Dan juga sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena tidak semua orang itu sama untuk mengkonsumsi sesuatu, tentu akan sangat berbeda-beda, apalagi dengan orang banyak. Ya. Juga tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Ya. Apakah masyarakat itu mampu atau tidak? Nah itu juga harus diperhitungkan karena mereka yang menikmati tarif tersebut. Dan biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Nah ini juga akan menjadi kesulitan dalam menentukan full cost recovery. Nah, dengan berbagai macam kompleksitas harga, nah, makanya dibedakan ada strategi harga ya, ada two part tariffs ya, ada peak load tariffs. Yang dimaksud dengan two part tarif ini adalah tarif menggunakan dua perhitungan ya, yaitu yang disebut dengan biaya tetap dan biaya variabel. Ya, ini biasanya umum terjadi di perusahaan-perusahaan industri ya, atau manufacturing atau production ya. Di situ ada fixed cost dan ada variable cost. Nah, dua biaya ini yang akan selalu menyertai ya, tergantung dari output produksinya. Nah, hubungannya dengan barang ya ataupun fasilitas publik itu pun akan mengikuti seperti ini juga yaitu part tarif atau juga dikenal dengan peak load tarif ya. Ini ada menggunakan tarif tertinggi ya, di mana ada peak season ya pada saat-saat musim-musim tertentu yang membutuhkan tarif tinggi. Di situ tentu tarifnya akan lebih besar ya dari musim-musim biasa ya atau tahun-tahun yang biasa. Nah, yang ketiga ya strategi harga adalah diskriminasi harga ya. Artinya perhitungan tarif itu memperhitungkan prinsip keadilan ya. Apakah kita menggunakan tarif itu adil atau tidak, itu kita harus melihat ya dari sisi siapa yang akan merasakannya ya. Nah, yang keempat ini adalah full cost recovery ya. Ini tadi kita sudah bahas yaitu biaya yang dikeluarkan, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan. Kemudian ada lagi yang strategi yang disebut dengan harga di atas marginal cost. Ya. Ini nanti akan kita lihat ya. Marginal cost itu sendiri adalah tingkat keuntungan di atas harga pokok. Nah, dan ini biasanya diperlukan ya. Kenapa? Karena tentu ada keuntungan-keuntungan yang harus didapatkan ya dengan adanya tarif-tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Ya. Nah, kita coba lihat ya apa yang dimaksud dengan marginal cost itu sendiri ya. Di sini ada diterangkan ya bahwa untuk marginal cost ya permasalahannya adalah itu sulit memperhitungkan secara tepat ya marginal cost untuk jasa-jasa tertentu ya. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi ya ada jasa-jasa yang memang kita melihatnya itu adalah jasa yang memang seharusnya ada di dalam masyarakat, tetapi jasa tersebut tentu membutuhkan keuntungan walaupun sedikit ya. Cuman keuntungan itu karena saking sedikitnya jadi sepertinya agak kurang bisa dipisahkan ya dari apa namanya harga pokoknya tersebut ya, sehingga marginal cost-nya memang benar-benar kecil ya. Nah, juga marginal cost ini susah dibedakan ya, apalagi kalau dia sifatnya jangka pendek dan jangka panjang ya, karena ini berbeda tentu perhitungannya. Nah, yang perlu diperhatikan juga marginal cost pricing ini bukan full cost recovery ya, berbeda secara prinsip dan secara definisinya pun berbeda ya. Dan di sini juga akan menggunakan konsep kewajaran ya. Dilihat ya. Nah, saya akan membahas mengenai ini sudah ya taksiran biaya. Apa itu yang dimaksud ya? Ini adalah satu teknik juga ya, penentuan harga dengan teknik
yang dasarnya adalah pada taksiran, ya. Jadi dia semacam menaksir sesuatu, ya. Tapi hal-hal ini harus ada pertimbangannya, ya. Tentunya kita harus melihat opportunity cost, ya. Apa yang dimaksud, ya, itu adalah biaya kesempatan, ya. Kesempatan kita menggunakannya. Nah, itu ada biaya-biaya yang akan menjadi pertimbangan, ya. Kita menaksir dari sesuatu dan kemudian kita lihat apakah ada opportunity cost, staffnya, perlengkapan, capital, ya, ataupun kita lihat juga dari bagaimana inflasinya, ya, ataupun pooling, ya. Jadi ketika biayanya berbeda-beda antara setiap individu. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan ini, ya, mengenai yang dimaksud dengan penentuan harga, ya, untuk pelayanan publik, ya. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan, ya, di kolom diskusi, karena saya juga ada pertanyaan yang harus kalian jawab di e-learning my best, ya, dan ada soal latihan juga yang harus kalian selesaikan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.